إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah ta'ala semampu kita. Demikian pula dengan kita selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan takwa yang semacam inilah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang akan mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat nanti, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita telah memasuki tahun yang baru dan juga bulan yang baru, yaitu bulan Muharram pada tahun 1447 Hijriah. Bulan ini disebut bulan Muharram, atau ada juga yang menyebut di kalangan masyarakat kita di Jawa ini khususnya dengan bulan Surah. Dan kata banyak orang ma'asyiral muslimin, bulan seperti ini dianggap sebagai bulan yang katanya mendatangkan kesialan atau bulan sial. Akibat dari keyakinan yang semacam ini ma'asyiral muslimin, banyak orang yang kemudian tidak mau atau takut mengadakan berbagai macam hajatan. Apakah itu pernikahan, khitanan, pindahan rumah, atau mulai membangun rumah, atau yang lain-lainnya. Tetapi ma'asyiral muslimin, keyakinan yang semacam ini, benarkah hal itu di dalam agama Islam? Ma'asyiral muslimin, ketahuilah dalam permasalahan ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, bahwa sungguhnya di dalam agama kita, agama Islam ini, bulan Muharram adalah merupakan salah satu dari bulan-bulan haram, bulan-bulan yang disucikan dan dimuliakan di dalam agama Islam, yang mana di bulan ini adalah bulan yang suci karena dilarang kita melakukan berbagai macam peperangan, pertumpahan darah, dan juga melakukan dosa dan kemaksiatan di bulan yang mulia ini. Nah, dan bulan itulah yang disebutkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah pada ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Wa la tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, yakni dalam setahun, yaitu dalam ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu, diantaranya ada 4 bulan yang dikenal sebagai bulan-bulan suci. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Wala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri di dalam bulan tersebut. Wa qatilul musyrikin, dan perangilah orang musyrik secara sempurna. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka juga telah mendahului merangi kalian secara sempurna. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, di dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan bahwa dalam setahun ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebutkan dalam ayat ini. Dan bulan itulah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sebagai Asyharul Hurum, bulan-bulan yang suci atau mulia. Bahkan disebutkan perincian apa 4 bulan tersebut. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, Innaz zamana qad istadaraka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, bulan yang mulia. Apa itu? Salasun mutawalliyat, yang 3 di antaranya mereka berturut-turut, yakni Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar. 4 bulan tersebut, ma'asyiral muslimin, adalah 3 berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, dan juga bulan Muharram. Setelah itu adalah bulan Rajab. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang bulan Rajab itu terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin, maka dari hadis yang mulia ini pula Rasulullah SAW menegaskan dan menjelaskan setahun ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu juga ada 4 bulan yang disebut sebagai Asyharul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, bulan-bulan yang dimuliakan. Naam, dan rinciannya bulan tersebut tidak lain adalah 4 tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin, dalam hadis ini pun dan juga ayat yang tadi telah disebutkan menunjukkan bahwa Allah Ta'ala mengkhususkan untuk melakukan yaitu larangan di dalam bulan tersebut sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada bulan itu. Yakni di dalam bulan-bulan ini Allah Ta'ala melarang untuk melakukan kedzaliman, dalam arti melakukan peperangan, pertumpahan darah, dan berbagai macam perbuatan-perbuatan zalim kepada orang lain. Meskipun di bulan-bulan selain itu pun juga dilarang, namun lebih-lebih lagi di 4 bulan ini dilarang melakukan hal-hal tadi. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kepada kita kalau kita melakukan kemaksiatan dan dosa di bulan-bulan seperti ini adalah termasuk perbuatan yang haram dan termasuk dosa yang sangat besar. Yang intinya, ma'asyiral muslimin, 2 dalil tadi menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya bulan Muharram dalam Islam diagungkan sebagai salah satu dari bulan haram, bulan mulia, bulan suci. Ini menunjukkan bahwasanya bulan ini bukanlah bulan sial, bukan yang mendatangkan kejelekan atau kesialan. Naam, sebagaimana yang dianggap oleh sebagian besar orang-orang pada hari ini, di mana mereka dengan sebab keyakinan yang seperti itu, mereka mengharamkan diri mereka melakukan hajatan atau takut mengadakan hajatan karena dianggap akan mendatangkan kesialan. Seperti itu. Padahal tidak demikian sebagaimana telah disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, maka
dengan keyakinan-keyakinan yang seperti tadi, maka ini menunjukkan kerusakan dan kejelekan dalam perkara akidah kaum muslimin. Mengapa demikian? Iya, karena sungguhnya ma'asyiral muslimin, bulan yang tadi dikatakan sebagai bulan suci, tapi kemudian dianggap sebagai bulan sial, atau hari sial, atau tanggal sial, atau waktu sial, dan sebagainya. Maka ini termasuk perbuatan yang dosa yang sangat besar, karena termasuk sama saja dengan mencela terhadap masa atau waktu. Padahal yang menciptakan masa dan waktu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan celaan kepada masa atau waktu sama saja dengan mencela kepada penciptanya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, beliau mengatakan, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian mencela masa, mencela waktu, karena sesungguhnya Allah, dialah pencipta masa atau waktu tersebut. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga bersabda dan menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yu'din ibnu Adam, manusia telah menyakiti aku, kata Allah. Yasubud dahra, bentuknya adalah mereka melakukan celaan kepada masa atau waktu. Wa ana dahru, padahal akulah sang pencipta waktu tersebut. Biyadil amru, dan di tangankulah segala macam urusan. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balik atau menggantikan malam dan juga siang. Demikian disebutkan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Ma'asyiral muslimin, intinya hal itu menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya Rasulullah SAW melarang kita dari mencela masa atau waktu. Kenapa demikian? Karena Allah yang telah menciptakan masa dan waktu tersebut. Oleh karena itu, mencela masa, mencela waktu, itu artinya sama dengan mencela penciptanya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan dikatakan ini termasuk perbuatan menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menciptakannya. Sehingga hal itu menunjukkan perbuatan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu, keyakinan mengatakan bahwasannya bulan Muharram atau yang lainnya dianggap sebagai bulan sial, termasuk bentuk celaan terhadap masa dan waktu yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk perbuatan dosa yang sangat besar. Kemudian yang lainnya lagi alasannya, ma'asyiral muslimin, karena sesungguhnya barakallahu fikum, ya, meyakini adanya kesialan, meyakini adanya keburukan dan kejelekan karena sebab waktu tertentu atau tanggal tertentu, tahun tertentu, ya, ataupun masa tertentu, maka ini termasuk bentuk tiarah, bentuk tasya'um atau menganggap sial karena sesuatu. Yang ini juga dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan perbuatan tiarah, menganggap sial karena sesuatu, ini termasuk bentuk kesyirikan yang diharamkan dan dilarang oleh Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Kata beliau, tiarah itu adalah kesyirikan. Tiarah atau tatoyur itu adalah kesyirikan. Tiarah atau tatoyur itu adalah kesyirikan. Wa minna ila walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Dan di antara kita pasti akan merasakan adanya kesialan, namun hal itu bisa dihilangkan dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang mulia ini sangat jelas. Nabi SAW mengatakan perbuatan tiarah atau tatoyur, yakni merasa bernasib sial karena adanya tanda-tanda tertentu yang dilihat atau didengar, maka ini termasuk bentuk kesyirikan. Nah, misalnya kita melihat ada cicak yang jatuh, atau kita melihat ada burung hantu, atau manuk perenjak, atau yang jenisnya, ya. Demikian pula kita melihat ada kucing yang tertabrak, atau melihat yang mendengar ada suara tokek yang berbunyi lebih dari 7 kali misalnya, atau melihat ular masuk ke dalam rumah, atau hal-hal yang lain, maka dianggap sebagai sial. Maka ini termasuk perkara yang dilarang, kesyirikan yang demikian ini. Demikian pula meyakini adanya hari-hari tertentu yang dianggap sial, misalnya hari Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, Rebo Wekasan, Kemis Legi, dan sebagainya yang diyakini oleh kebanyakan orang. Ini semua termasuk bentuk tatoyur, kesyirikan yang dilarang dalam agama kita. Demikian pula adanya mimpi-mimpi yang dianggap mendatangkan kesialan.
misalnya mimpi giginya copot misalnya, mimpi melihat jenazah, mimpi istilahnya kejatuhan bulan atau kejatuhan matahari dan seterusnya. Maka ini termasuk bentuk tatoyur yang dilarang dalam agama kita. Dan masih banyak yang lain, termasuk meyakini adanya berbagai macam kesialan hanya karena sebab melihat suara tertentu, benda tertentu, hewan tertentu, dan sebagainya dan sebagainya. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin, perbuatan yang semacam ini termasuk meyakini bulan Muharram sebagai bulan sial adalah termasuk kesyirikan yang dikatakan Nabi, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Bahwa tiaroh atau tatoyur termasuk kesyirikan dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, perbuatan ini barakallahu fikum, kenapa dianggap syirik oleh Nabi SAW? Iya, karena sesungguhnya orang yang meyakini tatoyur seperti tadi atau tiaroh seperti tadi, yakni menganggap adanya kesialan karena melihat atau mendengar sesuatu tanda-tanda tertentu, maka hal yang demikian berarti dia menyandarkan kebaikan atau keburukan, keselamatan atau tidak selamat, keberuntungan atau sial kepada benda-benda tertentu atau sesuatu, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa saja yang terjadi di alam semesta ini, ma'asyiral muslimin, semua terjadi dengan kehendak Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kaitannya dengan benda-benda, hewan-hewan atau hari tertentu dan seterusnya tadi. Ingat, Allah Ta'ala menegaskan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir, dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menunjukkan kepada kita apa yang terjadi di alam semesta, baik itu sakit, ya musibah, keselamatan, kebaikan, keburukan dan sebagainya. Ini adalah kehendak Allah, kekuasaan Allah, bukan atau enggak ada kaitannya dengan benda-benda, hewan-hewan atau sesuatu yang dianggap sial tadi. Karena itulah ma'asyiral muslimin, perbuatan menganggap sial bulan-bulan tertentu, hari tertentu, waktu tertentu, tanggal tertentu dan sebagainya, maka ini termasuk bentuk kesyirikan yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ma'asyiral muslimin, jangan percaya. Dan kalaupun kita tanya mereka dari mana asal usul keyakinan semacam itu, dari katanya dan katanya. Tidak ada dalil yang jelas sama sekali, hanya karena mengikuti keyakinan yang enggak jelas dari nenek moyang, dari keturunan kita, dan terus-menerus seperti itu. Maka sebagai muslim enggak pantas meyakini sesuatu yang enggak jelas dalilnya, enggak jelas sumber kebenarannya, sehingga tidak perlu kita meyakininya. Karena itulah ma'asyiral muslimin, hal ini diingatkan karena banyaknya kaum muslimin dimanapun meyakini ini bulan sial, sehingga menghalangi mereka dari hajatan, dari acara-acara yang mau dilaksanakan di bulan ini dibatalkan atau tidak dilaksanakan karena meyakini kesialan. Jangan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan adalah bermanfaat buat kita semuanya. Walhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa sungguhnya bulan Muharram adalah suatu bulan mulia dalam Islam, bulan yang diagungkan dalam Islam, maka dia bukanlah bulan sial, bukan yang dianggap sial sebagaimana keyakinan yang enggak jelas seperti itu. Itulah ma'asyiral muslimin, kalaupun di antara kita pernah merasakan perasaan-perasaan seperti itu, atau takut kalau benar-benar ada kesialan dengan sebab hari tertentu, bulan tertentu, tanggal tertentu dan sebagainya, maka itu semua harus kita hilangkan dari diri kita. Gimana caranya agar kita bisa menghilangkan hal itu? Para ulama menjelaskan ada dua cara yang paling utama sebagai disebutkan dalam hadis tadi. Yang pertama adalah kita harus meyakini secara penuh, secara benar bahwa sungguhnya tiaroh atau tatayur, keyakinan sial karena melihat atau mendengar sesuatu, maka ini tidak ada pengaruhnya sama sekali dalam kehidupan kita. Tidak ada pengaruh akan menjadikan bencana atau celaka, baik atau buruk, senang atau susah pada diri kita sama sekali. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah bersabda, la adwa wa la tiaroh. Kata beliau,
tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, dan juga tidak ada pengaruh sedikit pun dari tiarah, yakni merasa sial karena adanya hal-hal tertentu yang dilihat atau didengar tadi. Nah, oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan tiarah, kesialan karena ini dan itu harus dihilangkan. Dan yakini bahwa itu semua nggak ada pengaruhnya. Mau cicak jatuh, mau kucing ketabrak, mau ada suara burung hantu atau apa aja, nggak ada pengaruhnya sama sekali untuk kebaikan atau keburukan kita, untuk keberuntungan atau keselamatan kita ataupun tidak. Maka itu semua tidak ada pengaruhnya sama sekali. Yang menentukan itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua, ma'asyiral muslimin, yaitu dengan kita benar-benar menguatkan keyakinan dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena sungguhnya dalam hadis tadi Rasulullah SAW juga menyatakan, walakinnallaha yudhibuhu bittawakkul. Ya, karena itulah kata Rasulullah SAW, semua itu perasaan sial semacam itu hanyalah bisa dihilangkan dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita betul-betul menyandarkan semua nasib kita, baik dan hidup kita, keberuntungan atau kesusahan kita, sial atau tidaknya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain selain Allah, bukan kepada burung hantu, bukan kepada burung merpati, bukan kepada benda-benda atau hewan tertentu yang tidak ada sama sekali pengaruhnya dengan baik buruknya kita. Dan itu harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi segala kebutuhannya. Itu ma'asyiral muslimin, demikian yang harus kita lakukan agar dihilangkan dalam diri kita tentang perasaan-perasaan dan keyakinan sial ini dan itu. Maka ini harus disirnakan dengan yakin bahwa sungguhnya semua perasaan tiarah yang selama ini ada di tengah masyarakat kita itu tidak ada sama sekali pengaruhnya kepada kita. Yang kedua, harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang ingin juga kami sampaikan, justru di bulan Muharram yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, ada satu amalan yang kita dianjurkan untuk mengagungkan dan mengamalkannya. Apa itu? Berpuasa sunnah, terutama puasa pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram nanti. Yang kata Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram ini, khususnya pada tanggal 10 Dzulhijjahnya. Apa fadilahnya? Dikatakan dalam hadis yang lain dari hadis Abu Qatadah yang dikeluarkan Imam Bukhari dan lainnya dari Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya, wasu'ila an shaumi Asyura. Nabi pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Asyura. Beliau mengatakan, faqala yukaffiru sanatal madiyah, akan bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Perhatikan, menghapus dosa setahun yang lalu. Tentu ma'asyiral muslimin, kita ini manusia yang banyak dosanya, banyak maksiatnya kepada Allah, bisa dari ataupun tidak. Karena itu, dosa-dosa setahun lalu tentu kita inginkan supaya Allah menghapusnya. Maka salah satu upaya yang bisa kita lakukan, yaitu dengan kita melaksanakan puasa hari Asyura, agar dengan itu, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Namun ada hal lagi yang penting juga untuk disampaikan, bahwa sungguhnya tidak hanya puasa hari Asyura kita dianjurkan. Kalau perlu juga tambahkan padanya sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 9 yang dikenal hari Tasu'ah. Maka dianjurkan juga kita berpuasa di hari Tasu'ah untuk melengkapi hari Asyura. Karena ini sebagai bentuk upaya menyelisihi, membedakan diri kita dari puasanya orang-orang kafir seperti Yahudi atau Nasrani yang mereka juga mengagungkan hari Asyura. Mereka juga berpuasa di hari Asyura. Karena itu Nabi menyuruh kita membedakan diri dengan mereka dengan berpuasa pada sehari sebelumnya. Kata Nabi, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'. Jika aku akan hidup di tahun yang akan datang, kata Rasulullah, sungguh aku akan insyaallah akan berpuasa pada hari ke-9-nya juga. Namun sebelum Rasulullah mengamalkan itu, ternyata itulah hari kematian beliau sehingga beliau tidak sempat melaksanakannya. Tapi dianjurkan bagi umat beliau juga untuk berpuasa di hari Tasu'ah, hari yang ke-9 dari bulan Muharram tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin, inilah yang dicontohkan Nabi SAW. Adapun selain ini dengan mengadakan berbagai ritual ataupun acara-acara yang dianggap untuk menghilangkan masa sial dan sebagainya, misalnya untuk ngumbah pusaka istilahnya ya, mencuci
benda-benda pusaka, keris pusaka dan sebagainya, ini termasuk kesyirikan yang dilakukan oleh kaum muslimin di hari ini, ya. Karena itu jangan kemudian kita ikut-ikutan, apalagi meyakini kebenarannya. Karena sungguh yang benar adalah apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah juga senang memberikan taufik dan daripada kita semua agar istiqomah dalam berpegang teguh dengan agama ini. Istiqomah di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat kita nanti. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Aqimissalah.